Pancasona. Di tanah Jawa yang diselimuti kabut gaib dan bisikan roh leluhur, hiduplah seorang pria sakti bernama Jagabaya Sutawirang, pemilik ajian Pancasona, ilmu yang membuatnya tak bisa mati selama jasadnya masih menyentuh bumi. Kamu harus menjebak Sutawirang agar ajian bisa dilepaskan. Siap, Kakang. Namun kesaktian itu menjadi awal petaka ketika seorang wanita jelita datang memohon agar ia melepaskan ajiannya demi cinta dan keselamatan dunia. Tak disangka, wanita itu adalah musuh bebuyutannya dalam wujud baru, dan penyesalan menjadi akhir dari segala kekuatan yang ia genggam. Aku mau menjadi istrimu, asalkan kamu melepaskan ajian Pancasona. Akan kuturuti semua permintaanmu. Nah. Kabut tebal menyelimuti tanah Mataram ketika malam menelan cahaya bulan. Di tengah hutan randu alas, seorang pria bertapa di bawah pohon waringin tua. Tubuhnya dipenuhi luka, namun tak berdarah. Dialah Jagabaya Sutawirang, ksatria buangan yang menolak tunduk pada Raja Zalim. Dalam hening, ia mendengar bisikan arwah leluhur yang menuntunnya menuju ilmu kekal. Ia tak lagi takut pada maut, hanya pada kehilangan jiwanya sendiri. Suara gemericik air suci mengalir dari batu yang retak, membawa aroma dupa dan darah. Sutawirang memejamkan mata, memohon restu pada para dewa penjaga bumi. Lalu, kilatan cahaya merah menyambar tubuhnya, membakar kulit namun menanamkan kekuatan abadi. Sejak malam itu, ia tidak lagi manusia biasa. Ia telah menjadi wadah bagi ajian Pancasona, ilmu hidup tanpa akhir. Namun, setiap kesaktian memiliki harga. Arwah leluhur berbisik bahwa tubuh yang tak mati akan membawa kesepian abadi. Kau akan hidup di atas tanah yang terus menolak kematianmu, kata mereka. Sutawirang tak gentar, hanya menatap langit sambil berkata lirih, biar dunia yang menanggung takdirku. Tahun berganti, namun perang antar kerajaan tak pernah reda. Sutawirang menjadi legenda di medan laga, tubuhnya tak bisa ditembus tombak atau pedang. Musuh menyebutnya bayangan tak mati, karena setiap kali jatuh, ia bangkit kembali seperti roh penuntut dendam. Namun di balik kejayaan itu, ada kehampaan yang tak bisa ia bunuh. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan dari tanah yang ia pijak. Tanah itu menolak ketenangan karena darah terlalu banyak tertumpah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Pancasona adalah anugerah atau kutukan? Dalam diam, Sutawirang menatap bayangannya sendiri yang tak pernah berubah, seolah waktu berhenti hanya untuk dirinya. Raja Mataram memujanya sebagai pahlawan. Tapi, rakyat berbisik bahwa ia bukan lagi manusia. Anak-anak kecil berlari ketakutan setiap kali namanya disebut. Di hatinya tumbuh benih rindu, bukan pada kekuasaan, tapi pada kematian yang tak lagi bisa ia rasakan. Dibebani kegelisahan, Sutawirang meninggalkan kerajaan dan mengasingkan diri di puncak Gunung Lawu. Di sana, ia bertemu dengan Empu Resapati, seorang pertapa tua yang mengenali aura Pancasona dari jauh. Ajianmu bukan karunia, tapi pengikat roh bumi, kata sang empu dengan tatapan tajam. Empu Resapati mengajarkan bahwa Pancasona sejatinya berasal dari mantra Pancasona, 5 napas kehidupan yang dicuri dari dewa bumi. Siapapun yang memilikinya, tubuhnya menjadi bagian dari tanah, tak bisa mati kecuali dipisahkan dari bumi. Namun, setiap napas yang digunakan menumbuhkan utang karma yang tak terbayar. Sutawirang mulai memahami bahwa kekuatan abadi hanya membawa derita, tapi egonya belum mampu melepasnya. Jika aku mati, siapa yang menjaga dunia dari kezaliman? Katanya. Empu Resapati tersenyum getir. Kadang dunia tak butuh penjaga abadi, tapi manusia yang tahu kapan harus berhenti hidup. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di atas puncak, Sutawirang mendengar langkah lembut di antara pepohonan. Dari kabut putih, muncullah seorang wanita berpakaian kebaya merah. Matanya bersinar lembut, namun menyimpan sesuatu yang kelam. Namanya Ratri, pengelana yang mengaku tersesat di hutan. Ratri memohon perlindungan darinya, dan dalam kelembutan suaranya, ada nada yang menenangkan jiwa. Sutawirang, yang telah lama hidup tanpa rasa manusiawi,
merasakan getaran asing di dadanya. Ia membiarkan Ratri tinggal di gubuknya, tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran. Ratri sering menatapnya lama, seolah melihat sesuatu di balik kulit dan dagingnya. "Kau tak seperti manusia lain," katanya. Sutawirang hanya tersenyum pahit. Mungkin karena aku tak lagi hidup sepenuhnya. Namun di balik senyum itu, bibir Ratri bergetar menahan rahasia yang belum saatnya diungkap. Hari demi hari, kehadiran Ratri mengubah hidup Sutawirang. Hatinya yang beku mulai hangat, dan kesepian berganti dengan tawa lembut wanita itu. Namun setiap kali ia tertidur, mimpi buruk datang. Bayangan Ratri berubah menjadi sosok bermahkota tengkorak. Ia terbangun dalam keringat, tapi Ratri selalu ada di sisinya, menenangkannya. Suatu malam, Ratri bertanya tentang rahasia yang membuatnya tak bisa mati. Sutawirang terdiam lama, lalu berkata lirih, "Aku terikat pada bumi. Pancasona membuatku satu dengan tanah. Darahku mengalir ke dalamnya." Ratri menatapnya tajam. "Jika kau melepaskannya, apakah kau akan menjadi manusia biasa?" Pertanyaan itu menusuk hatinya, lebih dari pedang manapun. Sutawirang tak tahu jawabannya. Ia hanya tahu bahwa Pancasona telah menjadi napasnya. Namun di balik kelembutan Ratri, tersembunyi cahaya licik di matanya. Ia sedang menunggu saat yang tepat. Sejak malam pertanyaan itu, hati Sutawirang tak lagi tenang. Ia mulai meragukan ajian yang dulu ia anggap berkah dari langit. Setiap kali Ratri menatapnya, ada bisikan halus yang memintanya untuk melepaskan Pancasona, seolah kekuatan itu hanya membawa kutukan. Dalam tidur, ia melihat bayangan dirinya terbakar namun tak musnah, seakan bumi menolak memadamkan nyawanya. Ratri semakin sering memeluknya, membisikkan kata cinta yang menenangkan. Namun di antara pelukannya, terasa hawa dingin yang menembus tulang. "Lepaskanlah aji itu, Suta. Aku ingin mencintai manusia, bukan bayangan abadi," katanya lirih. Kata-kata itu mengiris nurani sang ksatria, yang mulai mendambakan kematian sebagai bentuk ketenangan. Pada suatu malam, ia menatap tangan Ratri yang lembut namun bergetar. "Jika aku lepaskan Pancasona, apakah kau tetap di sisiku?" tanyanya. Ratri tersenyum samar. "Aku akan selalu bersamamu dalam cara yang tak bisa kau pahami." Sutawirang tak tahu bahwa janji itu bukanlah cinta, melainkan awal dari pengkhianatan. Saat angin selatan berembus, kabar lama datang dari penjuru Mataram. Seorang pendeta tua muncul di Gunung Lawu, membawa berita tentang roh jahat bernama Nilodra, musuh bebuyutan Sutawirang di masa perang. Pendeta itu berkata, ia telah bangkit dalam wujud baru, berbalut keindahan, namun hatinya sehitam jelaga. Mendengar nama itu, jantung Sutawirang berdegup keras. Ia masih mengingat Nilodra, dukun wanita yang dulu menantangnya di medan laga, lalu lenyap terbakar oleh mantranya sendiri. Tapi bisikan hatinya mulai menghubungkan semuanya. Kata-kata lembut Ratri, senyum yang terlalu sempurna. Ia mulai curiga, namun cintanya menolak percaya. Di malam sunyi, Sutawirang melihat Ratri duduk di tepi jurang, membacakan mantra dengan bahasa kuno. Suaranya menggema, seperti dari masa lampau. Ia bersembunyi, menatap dengan dada bergetar. Dalam cahaya bulan, wajah Ratri berubah sesaat. Mata menyala merah darah. Ketika pagi datang, Ratri tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Dan Sutawirang berpura-pura lupa pada apa yang dilihatnya. Bulan purnama kembali naik di langit Lawu. Malam itu Ratri mendekat, membawa dupa dan bunga 7 rupa. Malam ini batas dunia terbuka. Katanya lembut, jika kau ingin bebas dari Pancasona, waktunya telah tiba. Sutawirang memandangnya dengan campuran rindu dan takut. Apakah kau yakin ini jalan yang benar? Ratri mengangguk. Kau akan kembali jadi manusia. Aku akan menuntunmu. Ia menyalakan dupa dan kabut tebal naik dari tanah. Mantra kuno mengalun, memanggil roh bumi untuk membuka simpul ajian abadi. Tubuh Sutawirang bergetar. Setiap pori-porinya mengeluarkan cahaya merah. Namun di tengah upacara itu, ia merasakan keanehan. Tanah di bawahnya seperti menolak tubuhnya, seakan bumi tak rela berpisah.
"Ratri, ada yang salah," katanya lirih. Wanita itu hanya tersenyum dingin, lalu membisikkan kalimat yang membuat tubuhnya membeku. "Kini, kau akan benar-benar mati, Sutawirang." Mantra yang dibacakan Ratri berubah nada. Suara lembutnya kini seperti lolongan makhluk gaib, memanggil nama-nama kegelapan. Dari balik kabut, muncul wajah-wajah roh yang pernah dibunuh Sutawirang di masa lalu. Mereka menjerit, menuntut balas. Sutawirang berusaha menghentikan ritual, tapi tubuhnya kaku, seolah terikat oleh tanah yang dulu memeliharanya. Dalam detik itu, wajah Ratri berubah. Kulitnya retak, matanya menyala merah seperti bara. "Aku bukan Ratri," suaranya bergema dengan dua nada. "Aku adalah Nilodra yang kau bunuh dengan sombongmu, ksatria abadi." Sutawirang menatapnya dengan ngeri dan penyesalan. Ia telah mencintai musuh lamanya. Nilodra tertawa nyaring. Suaranya membuat langit bergetar. "Kau ingin menjadi manusia? Aku akan memberimu kematian sejati." Tanah terbelah dan cahaya merah menyambar tubuh Sutawirang. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasakan sakit yang nyata. Tanah di bawahnya retak lebar. Tubuh Sutawirang tersedot ke dalam pusaran api, namun ia menahan dengan sisa tenaga. Ia berteriak, memanggil nama-nama leluhur yang dulu memberinya kekuatan. "Ampunilah aku yang sombong, wahai bumi." Namun bumi kini menolak. Pancasona telah dilepaskan, dan tubuhnya tak lagi diterima sebagai bagian dari tanah. Nilodra mengangkat tangannya, menarik keluar cahaya merah dari dada Sutawirang. "Inilah Pancasona. 5 napas kehidupan kini milikku," teriaknya. Sutawirang jatuh bersimpuh, tubuhnya mulai rapuh seperti debu. Tapi dalam sekarat, ia memejamkan mata dan mengucapkan satu mantra rahasia yang tak pernah ia ajarkan pada siapapun. Cahaya putih meledak dari dalam dirinya, menghantam Nilodra hingga tubuhnya lenyap bersama kabut. Pancasona pun lenyap dari dunia manusia, tersembunyi di antara lapisan bumi dan roh. Sutawirang tergeletak di tanah. Untuk pertama kalinya benar-benar mati, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya, karena akhirnya ia bebas dari abadi yang menyakitkan. Gunung Lawu sunyi selama 7 malam setelah tewasnya Sutawirang. Hujan tak turun, burung tak berkicau, dan kabut tetap menggantung di puncak seakan bumi berkabung. Penduduk desa di kaki gunung menemukan tanah yang hangus dan berlubang seperti bekas petir surga. Tak ada jasad, hanya bau dupa dan darah besi. Namun pada malam ke-8, seorang gembala muda melihat cahaya putih muncul di antara pepohonan. Cahaya itu membentuk wujud lelaki berwajah tenang dengan senyum samar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lembah dari kejauhan. Itulah arwah Sutawirang yang belum pergi sepenuhnya. Rohnya terikat antara bumi dan langit, karena Pancasona tak sepenuhnya lenyap. Sebagian kekuatan itu tertanam dalam tanah tempat ia mati. Sejak saat itu, Gunung Lawu menjadi tempat terlarang, dijaga oleh roh ksatria yang tak ingin bangkit lagi. Tahun-tahun berlalu, desa di sekitar Gunung Lawu mulai dihantui oleh kejadian ganjil. Tumbuhan-tumbuh tak wajar, akar-akar menjalar seperti daging hidup. Kadang di malam hari, suara langkah kaki terdengar di ladang meski tak ada manusia. Orang-orang percaya itu langkah arwah Sutawirang yang belum menemukan damai. Beberapa pendeta mencoba menenangkan roh itu dengan sesajen, tapi angin selalu meniup api dupa sebelum doa selesai. Seorang tetua berkata, tanah ini menolak tenang karena masih menyimpan napas dari Pancasona. Orang-orang pun mulai memanggil tempat itu tanah 5 napas, karena setiap fajar embun di sana bergetar seolah bernapas. Sejak itu, tak ada yang berani menebang pohon atau menggali tanah di sana. Mereka percaya satu gerakan salah saja bisa membangunkan sesuatu yang tak boleh hidup lagi. Berabad-abad kemudian, di desa yang sama lahir seorang anak bernama Wisangkara, keturunan jauh dari Sutawirang. Ia memiliki tanda lahir berbentuk pusaran di dadanya, persis seperti lambang Pancasona dahulu. Ibunya berkata, "Anakku, jangan pernah tidur di tanah. Tanah bisa memanggilmu." Namun saat menginjak usia 17, Wisangkara sering bermimpi berada di medan perang kuno.
Dalam mimpinya, seorang lelaki berwajah mirip dirinya selalu berbisik, "Ajian itu belum berakhir, cucuku." Setiap kali terbangun, ia mendapati tubuhnya penuh debu dan bekas tanah di kaki. Keganjilan itu membuatnya dicap anak aneh oleh warga desa. Tapi di dalam hatinya, Wisangkara merasa ada sesuatu yang menunggu untuk bangkit. Suatu malam, suara dari dalam bumi memanggilnya, lirih tapi tegas. "Kau adalah penjaga baru Pancasona." Di bawah cahaya bulan merah, Wisangkara mengikuti suara itu menuju gua di lereng gunung. Di dalamnya, ia menemukan batu besar berukir mantra kuno yang memancarkan cahaya samar. Begitu tangannya menyentuh batu itu, hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia mendengar napas 5 arah mengalir di dadanya. Tubuhnya melayang sebentar, lalu jatuh dengan keras. Ketika ia bangun, pandangannya berubah tajam, dan luka di tangannya sembuh dalam sekejap. Ia tahu, Pancasona telah kembali hidup dalam dirinya. Namun di udara, terdengar tawa samar yang pernah dimiliki Nilodra. "Kau pikir ajian itu cuma kekuatan? Itu juga kutukan. Nak, sejak malam itu, Wisangkara menjadi kuat, tapi tak bisa tidur di atas tanah tanpa mendengar bisikan. Ajian Pancasona memilih tuan baru, tapi bersama kekuatan itu ikut pula takdir kelam yang diwariskan oleh sang leluhur. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Wisangkara merasa hidupnya berubah. Ia bisa menyembuhkan diri, berlari secepat angin, dan memukul batu hingga retak. Namun kekuatan itu membawa bayangan dari masa silam. Sosok wanita berpakaian merah sering muncul dalam cermin, menatapnya dengan senyum dingin. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ratri, nama yang ia dengar hanya dari dongeng kuno. "Kau pewaris ajian itu, tapi kau juga pewaris cintaku yang tak selesai," katanya. Wisangkara gemetar, merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ia tahu bahwa roh Nilodra belum lenyap sepenuhnya. Ratri mendekat dalam mimpi, membisikkan kata-kata yang dulu pernah menjerat Sutawirang. "Lepaskan Pancasona, dan aku akan menunjukkan makna cinta sejati." Dan roda kutukan itu pun mulai berputar lagi, seolah sejarah tak pernah lelah mengulang kesalahan yang sama. Sejak Ratri mulai menghantuinya, Wisangkara jarang tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, tubuhnya terasa ditarik ke dunia lain. Padang luas berwarna abu-abu, tempat arwah berkeliaran tanpa arah. Di sana, ia melihat sosok laki-laki bersinar putih berdiri di atas batu besar. Sosok itu menatapnya dalam diam. "Apakah kau Sutawirang?" tanya Wisangkara dengan suara bergetar. Sosok itu mengangguk pelan. "Aku adalah roh yang terikat pada dosa kekuatanmu." Arwah itu mendekat dan meletakkan tangan di dadanya. "Pancasona bukan hanya anugerah, tapi belenggu antara bumi dan manusia. Kau harus memilih menjadi penjaga atau pemutus kutukan." Wisangkara menangis, merasa beban leluhur kini menimpa pundaknya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, angin gaib meniup tubuhnya kembali ke dunia nyata. Ia terbangun dengan tubuh penuh debu, dan di tangannya kini tergenggam segenggam tanah bercahaya samar. Tanah bercahaya itu ternyata menyimpan 5 aksara kuno, masing-masing mewakili napas kehidupan: Sastra, Bayu, Surya, Bumi, dan Daya. Ketika Wisangkara menyebut satu persatu, tubuhnya bergetar hebat. Ia bisa merasakan setiap unsur alam berdetak di dalam dirinya. Namun bersamaan dengan itu, suara Ratri kembali menggema di telinganya. "Kau memanggil napas yang bahkan bumi tak sanggup menahan," katanya. "Sekarang mereka akan menagih harga kehidupanmu." Wisangkara melihat bayangan arwah berputar di sekelilingnya. Wajah-wajah tak tenang dari masa lalu yang terbunuh oleh kekuatan Pancasona. Ia mencoba menenangkan mereka, tapi arwah-arwah itu justru berbisik serempak. "Lepaskan ajianmu atau dunia akan hancur." Suatu malam, Wisangkara menatap cermin bambu tua di rumahnya. Namun bayangan yang muncul bukan dirinya, melainkan Sutawirang berdiri, berdampingan dengan Ratri. Mereka berdua tampak seperti sepasang arwah yang belum selesai bertarung antara cinta dan dendam. Ratri berbicara dari balik cermin. Suaranya lembut, tapi bergetar oleh amarah. "Dulu aku mencintainya, tapi cinta itu dibakar oleh kesaktian. Sekarang,
Aku ingin mencintaimu tanpa ajian di antara kita. Sutawirang menatap Ratri dengan mata sedih. Kau mencintaiku untuk menghancurkanku, dan kini kau menghantui darahku. Wisangkara melihat keduanya seperti bayangan masa lalu yang memperebutkan jiwanya. Ia sadar, dirinya adalah jembatan antara dua roh yang tak pernah berdamai. Cermin itu retak, dan dari celahnya keluar kabut hitam yang menyelimuti seluruh rumah. Suara Ratri berbisik, lepaskan Pancasona dan bebaskan cintaku. Wisangkara memutuskan untuk bertapa di gua tempat leluhurnya gugur. Selama 7 hari 7 malam, ia menahan lapar dan tidur, berusaha berbicara langsung dengan roh bumi. Pada malam ke-7, langit terbelah oleh kilat, dan alam berubah menjadi ruang tanpa warna. Di sanalah ia bertemu kembali dengan Sutawirang. Sang arwah tampak lebih tenang, namun suaranya menggema seperti dari dalam gunung. Kau harus memilih, cucuku. Jika Pancasona tetap di dunia, bumi akan menolak kehidupan. Tapi jika kau memutusnya, darah keturunan kita akan lenyap dari sejarah. Wisangkara menunduk, tak sanggup menjawab. Ia tahu bahwa tak ada pilihan tanpa kehilangan. Tiba-tiba Ratri muncul dari kabut. Wajahnya setengah manusia, setengah roh api. Aku bisa menanggung Pancasona bersamamu, katanya lembut. Namun Sutawirang menegur keras. Jangan tertipu, cucuku. Ia masih menyimpan sisa kutukanku. Dan ketiganya pun terperangkap dalam pusaran cahaya yang menelan seluruh ruang. Ketika Wisangkara tersadar, dunia di sekitarnya terbakar oleh cahaya merah. Gunung Lawu meletus untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, menyemburkan api dan batu seperti amarah para dewa. Di tengah bencana itu, tubuhnya memancarkan sinar Pancasona yang memecah awan hitam. Ratri berteriak, lepaskan atau bumi akan binasa. Tapi tangan Wisangkara justru menggenggam tanah erat-erat. Darahnya menetes dan menyatu dengan debu. Suara leluhurnya bergaung. Bumi dan alam adalah satu. Hanya dengan mengorbankan diri, ajian itu akan tidur kembali. Dengan tekad bulat, Wisangkara menancapkan tangannya ke bumi, menyalurkan seluruh kekuatan Pancasona ke jantung gunung. Ledakan cahaya terakhir membungkam dunia. Ketika debu reda, tak ada jasad ditemukan. Hanya tanah yang mengeluarkan uap hangat seperti sedang bernapas. Pancasona pun kembali tertidur, menunggu jiwa manusia yang cukup bodoh untuk membangunkannya lagi. Setelah pengorbanan Wisangkara, Gunung Lawu menjadi tempat yang tak tersentuh manusia selama berabad-abad. Hutan tumbuh lebat, dan kabut abadi menggantung di puncaknya. Para petapa mengatakan bahwa gunung itu masih bernapas, seperti ada roh raksasa tidur di dalamnya. Dari celah-celah batu, kadang terdengar suara samar, seperti bisikan mantra yang tak selesai. Burung dan hewan enggan mendekat, dan siapapun yang mencoba bermalam di sana sering hilang tanpa jejak. Orang-orang menyebutnya gunung yang menelan nama. Namun waktu adalah pelupa yang kejam. Ketika dunia mulai melupakan cerita kuno, ketenangan gunung itu perlahan retak. Sebuah gempa kecil mengguncang tanah, membuka kembali jalur menuju gua tempat Pancasona tertidur. Dan disinilah kutukan lama mulai mencari pewaris baru. Ratusan tahun kemudian, seorang arkeolog muda bernama Raras Ayuningtyas datang meneliti mitos Gunung Lawu. Ia cerdas, skeptis, dan tidak percaya pada hal mistis. Baginya, kisah Sutawirang hanyalah dongeng rakyat yang dibungkus ketakutan. Namun rasa ingin tahu membawanya lebih dalam dari yang ia rencanakan. Dalam sebuah ekspedisi, Raras menemukan batu beraksara kuno tertanam di dinding gua. Ukirannya menyerupai 5 pusaran, lambang yang sama dengan legenda Pancasona. Begitu tangannya menyentuh batu itu, angin dingin menyapu ruangan, dan suara gaib berbisik, keturunan lama telah kembali. Raras mengira itu ilusi, tapi malam itu ia bermimpi melihat seorang ksatria berpakaian perang menatapnya dalam api. "Jangan bangunkan napasku," katanya lirih. Ketika Raras terbangun, di tangannya tampak bekas luka berbentuk pusaran merah. Sejak penemuan itu, Raras dihantui mimpi yang semakin nyata. Ia melihat medan perang kuno, cairan merah mengalir, dan seorang pria dengan mata menyala merah berjalan tanpa henti meski tubuhnya hancur.
Pria itu memperkenalkan diri sebagai Sutawirang dan memanggilnya dengan sebutan penebus dosa darahku. Raras merasa ketakutan, namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia menelusuri naskah-naskah kuno yang menyebut tentang ajian Pancasona, ilmu yang membuat tubuh hidup selama bersentuhan dengan bumi. Namun ada bagian naskah yang rusak, bagian yang menjelaskan cara memutus kutukannya. Suatu malam, ia mendengar suara dari dalam tanah di kamar penginapannya. Suara itu memanggil pelan, "Raras, lepaskan aku dari tidur panjang ini." Dan dari bawah lantai kayu, muncul tangan yang terbakar cahaya merah. Raras pingsan dan terbangun di tempat asing, padang berkabut, tempat waktu seolah berhenti. Di hadapannya berdiri dua arwah, Sutawirang dan Ratri. Keduanya tampak abadi dalam pertentangan. "Dialah yang bisa mengakhiri kita," kata Ratri dengan suara bergema. Sutawirang menatap Raras dengan penuh harap. "Kau mewarisi darah dari garis Wisangkara. Hanya keturunan yang lahir di bawah tanda pusaran dapat membuka atau menutup Pancasona." Raras bingung dan menolak. "Aku bukan bagian dari kisah kalian. Aku hanya peneliti." Namun cermin raksasa muncul di antara mereka, memperlihatkan wajah Raras yang berubah menjadi bayangan Wisangkara. Ratri tersenyum penuh dendam. "Maka nyawa itu belum mati, dan dengan tubuhmu, ajian itu akan hidup kembali." Raras tersentak bangun di dunia nyata. Keringat dingin menetes di dahinya. Tapi tanah di sekitar gua, tempat ia tertidur, kini bergetar hebat. Batu-batu bersinar merah, dan pusaran udara muncul dari bumi. Suara gaib berbisik dari segala arah. Sastra, Bayu, Surya, Bumi, Daya. 5 napas kehidupan keluar dari perut bumi, berputar di sekitar tubuh Raras. Ia berusaha kabur, tapi cahaya itu menembus kulitnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, semua luka di tubuhnya sembuh, napasnya menjadi kuat, dan matanya memantulkan warna merah darah. Namun di kejauhan, suara Ratri terdengar menggema dari langit. "Selamat datang pewaris Pancasona. Dunia akan kembali bernapas dengan darahmu." Dan Raras sadar, ia baru saja menjadi wadah baru bagi ajian yang seharusnya tak pernah bangkit lagi. Sejak Pancasona menyatu dalam dirinya, Raras tidak lagi sama. Ia mendengar dua suara yang bertarung di dalam pikirannya. Suara lembut penuh penyesalan dari Sutawirang, dan suara menggoda penuh hasrat dari Ratri. Keduanya berebut kendali atas tubuhnya, seolah Raras hanyalah medan pertempuran baru bagi cinta dan dendam kuno. Ketika ia menyentuh tanah, tubuhnya memanas, dan luka-luka di kulitnya hilang seketika. Namun bila terlalu lama, ia mendengar bisikan dari bumi. "Kau adalah bagian dari kami." Raras mulai takut pada dirinya sendiri. Ia sadar, kematian tak lagi mengenalnya. Di malam ketiga, ia bermimpi berada di dua dunia. Di satu sisi, Sutawirang memohon agar ia menutup ajian. Di sisi lain, Ratri memeluknya, menjanjikan kekuatan tanpa batas. "Pilihlah," bisik Ratri. "Hidup abadi bersama cinta, atau lenyap bersama dunia." Tubuh Raras menjadi sumber energi yang tak bisa dikendalikan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, setiap napasnya menimbulkan angin. Ia mencoba meninggalkan gunung, tapi pohon-pohon seolah membungkuk ke arahnya, seperti makhluk hidup yang mengenal tuannya. Di kota, Raras mulai menarik perhatian. Hewan-hewan menatapnya dengan mata penuh takut, dan orang-orang yang menatap matanya sering pingsan. Dalam cermin, bayangannya tak lagi manusia, melainkan cahaya merah berdenyut menyerupai jantung bumi. Namun kekuatan itu menguras jiwanya. Raras mulai kehilangan rasa, lupa makan dan tidur. Dalam kesunyian, Sutawirang berbisik dari dalam dirinya, "Kau sedang menjadi bumi itu sendiri." Dan Ratri tertawa lembut. "Biar saja, biar dunia tunduk di bawah kaki pewarisku." Raras berusaha mencari jalan untuk melepaskan Pancasona. Ia mendatangi candi tua di lereng barat Lawu, tempat disebut-sebut sebagai Makam Empu Resapati, guru leluhur Sutawirang. Di sana, ukiran batu kuno menunjukkan ritual pemutus napas bumi, tapi dengan syarat. Yang melepaskan harus mengubur dirinya hidup-hidup. Ia membaca mantra di tengah malam, menyalakan dupa, dan meletakkan sesajen bunga kantil. Tapi begitu mantra dimulai, langit bergetar, dan kabut putih berubah menjadi wajah Ratri. "Jangan ulangi dosa leluhurmu, Raras."
Dunia ini butuh keabadian. Sutawirang berteriak dari dalam tubuh Raras, "Jangan dengarkan dia. Keabadian hanyalah kesepian tanpa akhir." Pertarungan pun terjadi di dalam jiwanya, antara cinta yang membara dan penyesalan yang abadi. Malam itu, tubuh Raras menjadi medan perang antara roh Sutawirang dan Ratri. Api merah menyala dari matanya, sementara tanah di sekeliling gua bergetar hebat. Bayangan dua arwah itu muncul dari tubuhnya. Sutawirang bersinar putih, Ratri berapi merah. Mereka bertarung dalam diam, tanpa pedang, hanya dengan kekuatan kehendak dan cinta yang belum selesai. Ratri menuduh Sutawirang telah merampas hidupnya, sementara Sutawirang menyesali cinta yang berubah menjadi dendam. Raras, di antara mereka, berteriak, "Cukup, kalian telah memenjarakan dunia dengan perasaan kalian sendiri." Air mata Raras menetes ke tanah, dan tanah itu bergetar seperti menerima doa. Untuk pertama kalinya sejak berabad-abad, bumi tampak mendengarkan suara manusia, bukan roh. Raras sadar, hanya satu cara untuk menghentikan semuanya, mengulangi pengorbanan Wisangkara, tapi kali ini dengan kesadaran penuh. Ia menggali tanah dengan tangan kosong di tengah malam, hingga darahnya bercampur dengan debu. "Jika bumi ingin napasnya kembali, biarlah tubuhku jadi jalannya," katanya lirih. Sutawirang berlutut di sampingnya, menunduk dalam kesedihan. "Kau mengulang takdirku, tapi dengan hati yang lebih murni." Ratri menangis, wajahnya berubah lembut. "Aku hanya ingin dicintai tanpa kutukan." Dengan senyum tenang, Raras membenamkan dirinya ke dalam tanah. Cahaya merah memancar tinggi ke langit, lalu padam perlahan. Ketika fajar datang, Gunung Lawu kembali sunyi. Tak ada jasad, hanya tanah yang lembut dan bunga kantil tumbuh di atasnya. Beberapa tahun setelah pengorbanan Raras, Gunung Lawu kembali tenang. Namun ilmuwan mulai mencatat getaran aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh data seismik. Getaran itu bukan gempa, melainkan denyut, ritme lambat yang berulang setiap 5 jam, seolah gunung itu benar-benar bernapas. Penduduk sekitar mengaku mendengar nyanyian lembut di malam hari. Lagu tanpa kata yang membuat orang tertidur pulas namun bangun dengan air mata. Seorang tetua desa berkata, "Itu suara ibu bumi yang rindu pada anaknya." Namun para rohaniawan tahu, itu bukan rindu. Itu panggilan Pancasona yang mulai membuka matanya. Di antara akar dan batu, cahaya merah samar mulai muncul kembali. Tapi kali ini, bukan untuk menghancurkan, melainkan menunggu jiwa baru yang cukup kuat menanggungnya. Di kota Solo, seorang pemuda bernama Ardan Wiranegara tumbuh dengan mimpi-mimpi aneh sejak kecil. Ia selalu bermimpi tentang medan perang kuno, di mana seorang wanita berpakaian merah menatapnya dari kejauhan. Ibunya sering berkata, "Jangan tidur di lantai tanah, nak. Kau selalu panas bila melakukannya." Ardan menertawakannya, tapi setiap kali ia menyentuh bumi, tubuhnya terasa hangat, dan luka sekecil apapun cepat sembuh. Suatu malam, saat menolong korban kecelakaan, ia menyadari menutup luka di tangan orang lain. Ini bukan hal normal, bisiknya pada diri sendiri. Sejak malam itu, mimpi-mimpinya menjadi lebih jelas. Ia mulai mendengar suara perempuan memanggil dari dalam tanah. "Ardan, nyawamu mengingatku." Dan di dada Ardan, perlahan muncul tanda pusaran merah yang bersinar lembut saat malam tiba. Ardan memutuskan mencari asal suara itu. Ia mendaki Gunung Lawu seorang diri, membawa kompas dan catatan penelitian lama milik ibunya, yang ternyata adalah keturunan Raras Ayu Ningtyas. Setiap langkah naik ke puncak terasa seperti deja vu, pepohonan seolah mengenalinya, ranting-ranting membuka jalan seakan menghormati. Di lereng barat, ia menemukan batu besar berukir 5 pusaran. Saat tangannya menyentuh permukaannya, hawa panas mengalir ke jantungnya. Ia mendengar suara lelaki berwibawa. "Kau keturunanku yang terakhir." Lalu suara wanita lembut menyusul. "Dan aku, cintamu yang belum selesai." Ardan jatuh berlutut. Gema dua suara itu berpadu di kepalanya, seperti dua roh yang menuntut arah berbeda. Bumi di bawahnya bergetar pelan, dan udara mulai berbau dupa, serta besi panas. Tanda Pancasona mulai sadar akan tuan barunya. Malam turun cepat di puncak gunung.
Ardan bernaung di sebuah gua kecil. Namun di dindingnya ia melihat sesuatu aneh. Bayangan dirinya berubah menjadi dua sosok. Satu adalah Sutawirang dengan mata putih menyala, dan satu lagi Ratri dengan gaun merah dan rambut panjang menutupi wajah. Keduanya berbicara bersamaan, seolah waktu runtuh di hadapannya. "Kau adalah gabungan darah dan niat kami," kata Sutawirang. "Kau adalah akhir dari dendamku," bisik Ratri. Ardan menjerit, tapi bayangan itu tetap menatapnya. "Lepaskan kami, atau ulangi semua ini." Tiba-tiba, cermin batu itu pecah, dan dari retakannya keluar kabut bercahaya. Cahaya itu masuk ke tubuh Ardan, membuatnya berteriak kesakitan. Ketika terbangun, matanya memantulkan api merah dan putih. Pancasona kini sepenuhnya bangkit di tubuhnya. Sejak hari itu, Ardan tidak lagi sama. Tubuhnya tak bisa terluka, waktu tak bisa menua di wajahnya. Dan setiap kali tanah menyentuh kakinya, bumi seolah menghela napas lega. Namun kekuatan itu datang bersama bisikan yang semakin keras. Bisikan dari Sutawirang dan Ratri yang hidup di dalam dirinya. Ratri menggoda dengan janji cinta abadi, sementara Sutawirang memperingatkan bahwa dunia akan hancur bila ajian itu kembali disalahgunakan. Ardan berada di ambang kegilaan, karena setiap keputusan kecil terasa menentang takdir para leluhur. Namun jauh di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menjadi korban sejarah seperti mereka. Ia berjanji, jika Pancasona lahir di tubuhku, maka aku akan menjadi penjaganya, bukan budaknya. Dan bumi bergetar lembut, seolah menyetujui sumpah itu. Untuk pertama kalinya, ajian kuno memiliki pewaris yang memilih kesadaran di atas kekuasaan. Ardan bermeditasi di puncak Lawu selama 7 hari 7 malam. Dalam keheningan, roh-roh leluhur datang menemuinya. Sutawirang dengan wajah teduh, dan Raras Ayuningtyas dalam cahaya putih lembut. Mereka berdua berdiri di sisi yang berlawanan, seperti siang dan malam yang tak pernah bisa menyatu. Sutawirang berkata, "Ajian Pancasona bukan untuk dimiliki, tapi dijaga agar seimbang." Raras menunduk, "Aku dulu gagal menjaga keseimbangannya. Kini waktumu menebus semua yang belum selesai." Namun di belakang mereka, Ratri muncul lagi, berselimut kabut merah, menatap Ardan dengan tatapan penuh luka. Ia berbisik, "Kau bisa mempersatukan kita semua, jika kau bersedia menjadi bumi itu sendiri." Pilihan itu menggantung di udara, menjadi manusia yang fana, atau roh abadi yang mengikat dunia dengan napasnya. Malam berikutnya, langit pecah oleh kilat merah. Ardan berdiri di tengah pusaran energi Pancasona yang bangkit. Ratri mencoba memeluknya, namun tubuhnya kini hanya kabut panas yang menelan segala rasa. "Biarkan aku menyatu denganmu," ucap Ratri. "Hanya dengan begitu kutukan ini akan berakhir." Sutawirang berteriak, "Jangan! Ia ingin kekuatanmu, bukan cintamu." Namun Ardan tahu, kedua roh itu bukan musuh. Mereka hanya dua sisi dari keinginan manusia yang pernah salah arah. Ia menatap Ratri dan berkata, "Kalau cinta harus menaklukkan bumi, maka itu bukan cinta." Itu kerakusan. Ratri menangis. Air matanya berubah menjadi bara merah yang jatuh ke tanah. Dari setiap tetesnya tumbuh bunga merah menyala, tanda cinta yang tak pernah padam. Bumi pun mulai bergetar, menunggu keputusan terakhir Ardan. Langit berubah menjadi merah. Ardan diangkat ke udara oleh kekuatan Pancasona. Sementara dari dalam bumi muncul tangan-tangan cahaya mencoba menariknya kembali. Pertarungan tidak lagi dengan pedang, tapi dengan kehendak. Setiap pikiran Ardan menentukan nasib dunia. Ratri berusaha menguasai pikirannya, memperlihatkan bayangan dunia ideal di mana tak ada kematian. Namun Sutawirang membalas dengan kenangan masa lalu, kesepian abadi yang ia rasakan setelah memiliki ajian itu. Ardan menjerit, tubuhnya bergetar di antara dua kekuatan yang ingin memilikinya. Lalu ia memukul tanah dengan tangan kosong, berteriak, "Aku bukan kalian, aku bukan kutukan ini." Dunia berhenti sejenak, waktu membeku. Suara gunung, angin, dan langit seolah menanti keputusan seorang manusia yang menolak menjadi dewa. Dalam keheningan abadi itu, Ardan berlutut dan menanam kedua tangannya ke tanah. Jika Pancasona adalah napas bumi, katanya lirih, maka
biarlah aku menjadi paru-parunya, menghirup dan menghembuskannya untuk manusia. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya putih dan merah, berputar seperti pusaran angin di tengah gunung. Ratri tersenyum dengan air mata, lalu memudar ke langit. Sutawirang menunduk hormat. Kau telah menyatukan yang dulu terpisah. Cahaya itu membesar, menyelimuti gunung, lalu mengalir ke setiap arah bumi. Saat cahaya memudar, tak ada jasad, tak ada suara, hanya tanah yang hangat dan rumput tumbuh lebih hijau dari sebelumnya. Di tengah lembah, bunga merah dan putih tumbuh berdampingan, menandai berakhirnya era dendam dan kelahiran keseimbangan baru. Bertahun-tahun kemudian, masyarakat sekitar Lawu bercerita tentang seorang pemuda misterius yang muncul setiap kali gunung bergetar. Ia berjalan tanpa jejak, menolong yang terluka, lalu menghilang bersama kabut fajar. Orang-orang memanggilnya Bayu Pancasona, sang penjaga napas bumi. Para ilmuwan masih mencatat denyut tanah yang aneh di sekitar gunung, tapi para tetua tahu itu bukan gempa. Itu adalah detak jantung Ardan yang menyatu dengan bumi. Ajian Pancasona kini bukan lagi kutukan, tapi keseimbangan antara hidup dan mati, antara manusia dan alam. Dan di antara hembusan angin pagi, terdengar suara lembut seperti bisikan raras. Bumi bernapas karena cinta, bukan karena kekuasaan. Legenda pun hidup kembali, bukan sebagai ajian yang ditakuti, melainkan sebagai napas abadi yang menjaga dunia tetap hidup.